Lalu bagaimana pendampingan terhadap JA yang berusia 12 tahun korban pemerkosaan yang akhirnya mengidap HIV? Kita tanyakan kepada Sriwati, juru bicara Yayasan Fortune Community di Medan, Sumatera Utara. Selamat sore Mbak Sri, bagaimana kondisi JA saat ini? Halo Mbak, selamat sore. Kondisi JA pada saat ini cukup lumayan membaik dari sebelumnya. Ya, kalau dari secara keseluruhan kan kondisi dari psikisnya, kemudian mentalnya itu bagaimana? Untuk mentalnya itu saya rasa memang agak sedikit terguncang ya, karena si JA ini dia lagi dalam perawatan karena kemarin cukup sakitnya itu cukup parah lah gitu kalau bisa dibilang. Jadi kita masih mendampingi terus untuk pengobatan JA. Untuk pengobatan saat ini apa yang tengah dilakukan? Untuk saat ini JA terus tetap didampingi, obat-obatan itu tidak boleh diberhentikan. Terus JA ini memang mengalami sedikit depresi ya, gitu. Oke, kalau untuk depresinya artinya trauma. Pendampingannya akan dilakukan seperti apa, Mbak Sri? Sekarang ini JA masih mengkonsumsi obat, ada didampingi psikiater dan tim dari Peduli Adha gitu. Ada satu tim juga yang mendampingi JA dalam kesehatan dia gitu. Sejauh ini benar ya, JA ini sedikit sulit untuk berkomunikasi karena depresinya itu. Artinya bagaimana komunikasi yang bisa dilakukan paling tidak untuk menghilangkan trauma dan penderitaannya? Kalau untuk saat ini kita mendekati JA dengan ramah anak-anak dulu gitu, pelan-pelan gitu. Kalau dia pelan-pelan kita ini kan dia baik kok, cukup welcome kok dia. Oke, baik. Tapi Mbak Sri, dia tidak bisa dipaksa mungkin ya, trauma yang dulu-dulu dia dipaksa gitu. baik, Mbak Sri, kita lanjutkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kabar petang. Saya ingin kembali berbincang dengan Mbak Sri. Mbak Sri, kondisi JA sudah bisa berkomunikasi paling tidak. Artinya komunikasi apa yang tengah dijalin? Apakah JA juga menceritakan bagaimana kronologi kejahatan seksual yang ia alami? Untuk saat ini ada sedikit dia bercerita. Ketika kita tanya, dia meminta jeda juga, tapi sejauh ini cukup kondusif kok, cukup welcome dia ketika kita bertanya yang seperti ini. Oke, kalau dari psikologisnya sendiri mengalami depresi, artinya butuh tahapan waktu berapa lama hingga bisa benar-benar pulih? Untuk waktu tahapan waktunya kita tidak dapat prediksi, cumannya kita berusaha sejauh ini cukup sudah 1-2 bulan kita menjalaninya, cukup ini kok dia. Jadi mungkin kalau dengan cara kita mendalaminya dengan baik, kita paham dia seperti apa, mungkin saya rasa tidak butuh waktu yang cukup lama lah gitu, karena kita harus memahami dia dulu gitu. Jadi ketika kita ngobrol sama dia, kita harus tahu batasan seperti apa yang harus kita tanya, batasan seperti apa yang ketika kita bertanya dengan dia itu kita paham, mungkin lebih enak diajak berbicara dia gitu. Pendekatan dan pendampingannya artinya dilakukan dalam kurun waktu, misalkan dalam 1 minggu berapa kali atau seperti apa, Mbak Sri?
Kalau kita sendiri dari tim itu, kita Fortune itu ada 3 orang. Jadi kita ada saya, ada Lime, ada Sela. Jadi yang intens itu untuk selalu VC dan video call itu adalah Lime dan Sela. Jadi mereka itu intens, setiap hari itu mereka ada saja yang mereka perbincangkan untuk supaya membawa suasana yang Jesslyn juga enak gitu. Mereka tuh setiap hari harus ada gitu. Artinya secara progres dari hari ke hari, kondisi JA ini sudah jauh lebih baik lagi dari segi komunikasi, mental, dan juga psikisnya. Ya, hari demi hari dia semakin membaik gitu. Karena kita juga dipandu dengan tim Peduli Adha yang cukup banyaklah menolong JA gitu. Jadi kita tim ini semua koordinasi dengan baik gitu. Ada tidak Mbak Sri yang disampaikan JA kepada tim apa yang ia inginkan? Yang JA inginkan sebenarnya sih keadilan. Dia pingin bisa hidup seperti anak-anak lainnya. Dia juga pingin pelaku-pelakunya semua itu bisa cepat diatasi gitu. Oke, Mbak Sri, mungkin terakhir kondisi kesehatan dari penyakit yang ia derita ini bagaimana kondisinya? Apakah ia sudah mencukupi menerima gizi yang baik, kemudian juga dari segi kesehatan jauh lebih baik, pemeriksaannya dan lain sebagainya? Oke, kalau untuk segi gizi, awal itu memang dia gizinya sangat buruk. Kemudian sekarang dirawat dan berangsur-angsur membaik, meskipun tidak sepenuhnya, tapi setidaknya lebih baik daripada kemarin. Dan untuk kesehatannya, kalau dilihat dari sisi medis, dia juga berangsur-angsur pulih gitu. Meskipun tidak langsung ya, tapi dia berangsur-angsur membaik. Baik, terima kasih Sri Wati, juru bicara Yayasan Fortune Community di Medan, Sumatera Utara. Terima kasih Mbak Sri sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.